Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Nisrina SHMH. Saya dari gelombang 3 angkatan 1 Latsar Universitas Jambi. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya mendapatkan materi pada agenda 1 yang akan saya tuangkan atau saya ceritakan dalam Learning Journal. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ismail Bukhari SEME yang pada kesempatan kali ini merupakan fasilitator pada agenda 1 gelombang 3 angkatan 1 Latsar Universitas Jambi. Pada agenda 1 ini membahas 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Jadi dalam mempelajari wawasan berkebangsaan ini juga membahas mengenai bela negara. Bela negara adalah tindakan, perilaku, atau sikap seseorang dalam menjaga keutuhan wilayahnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kedaulatan negaranya. Dari nilai-nilai dasar, bela negara tersebut dapat kita aplikasikan ke dalam menjalankan fungsi ASN. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Contohnya dalam mengambil kebijakan atau dalam menjalankan kebijakan publik, kita dapat berpedoman kepada ideologi bangsa kita, yaitu pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masuk ke materi kedua mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, dalam bela negara itu kan pasti memiliki kelemahan atau tantangannya. Nah, disinilah pentingnya kesiapsiagaan kita dalam bela negara. Di sini bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan mental kita. Nah, yang ketiga ini ada kearifan lokal. Kemudian kita masuk ke materi nilai-nilai bela negara. Jadi di sini ada beberapa nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Dengan kita cinta tanah air, kita akan menggunakan produk sendiri. Contohnya, kita bisa menggunakan batik sebagai identitas nasional kita. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara. Artinya di sini kita disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, khususnya ASN. ASN apabila sudah dibebankan tugas oleh negara harus menjalankan tugas tersebut dengan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya kita bisa tolong menolong antar sesama. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Materi ketiga atau materi terakhir mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia mengenai bela negara. Contoh kasus yang paling sering kita jumpai di Indonesia adalah kasus korupsi, kasus terorisme dan radikal, dan yang terakhir adalah kasus narkoba. Itu adalah 4 kasus yang sangat banyak kita jumpai di Indonesia. Nah, hambatan-hambatan ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor individu, yaitu dari diri dia sendiri. Kemudian faktor keluarga tersebut akan mempengaruhi si individu ASN tersebut. Kemudian yang ketiga adalah faktor lokal atau adat setempat. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial. Ini yang sangat mempengaruhi dari diri si ASN tersebut. Dan yang kelima adalah faktor global. Baik, dari materi hari ini saya bisa mengambil kesimpulan dalam agenda 1 ini bahwa bela negara ini perlu dipelajari. Dikarenakan dengan kita mengetahui bela negara itu apa, kita memiliki kesiapsiagaan terhadap isu-isu kontemporer tentang bela negara yang ada di Indonesia. Khususnya ASN harus mempelajari tentang bela negara ini. Karena ASN itu salah satu fungsinya adalah menjalankan pelayanan publik. Nah, dalam menjalankan pelayanan publik, ASN dalam berpikir, bertindak, dan berprinsip itu harus sesuai dengan landasan bela negara, khususnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oleh sebab itu, ASN wajib mempelajari tentang wawasan berkebangsaan ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diterima oleh semuanya. Saya harap dengan mempelajari ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.